Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maimunatus Salma, bisa dipanggil Salsa. Saya dari kelas PGMI 3C, NIM 186020522101. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi landasan pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 submateri. Yang pertama adalah konsep landasan pengembangan kurikulum, yang kedua fungsi landasan pengembangan kurikulum, yang ketiga adalah landasan-landasan pengembangan kurikulum. Konsep landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Fungsi landasan pengembangan kurikulum. Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjust, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang selanjutnya adalah fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Kemudian fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Landasan pengembangan kurikulum. Di sini ada 3 landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmiah dan teknologi. Landasan pengembangan kurikulum yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua adalah landasan psikologis, adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Ada 2 jenis psikologi yang harus menjadi acuan, yaitu psikologi pengembangan dan psikologi belajar. Yang selanjutnya adalah landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi, kurikulum, karakteristik sosial budaya, di mana peserta didik hidup berimplikasi pada program pendidikan yang akan dikembangkan. Yang selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil-hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.